lihat, oke, belajar, betul. Jadi, otak kita bisa keisi dengan banyak keyakinan, banyak informasi, itu dengan belajar. Belajarnya dengan cara apa? Banyak. Bisa dengan otodidak atau mandiri, bisa nanya sama orang, bisa dari pengalaman kita atau pengalaman orang, atau dari lingkungan. Dengan siapa kamu berteman, dengan siapa kamu berkumpul, dengan siapa kamu hidup. Ya. Nah, salah satu yang paling berdampak besar, nih ya, paling berdampak besar untuk munculin false belief ternyata adalah lingkungan. Ya, lingkungan teman-teman. Contoh, kalau lingkungan itu seperti ini, kalau teman-teman sering kumpul sama orang yang ngeluh terus, nah ini pasti sering dialami sama kita, termasuk sama aku juga, sama Dimas juga nih. Kalau kita sering kumpul sama orang yang ngeluh terus, otomatis secara tidak sadar, secara tidak langsung, kita jadinya kebawa untuk mengeluh terus juga. Ya, ini konotasi mengeluh itu dalam arti ya yakin gitu ya, ketika kita ketemu belum apa-apa udah mengeluh, belum apa-apa sudah pesimis gitu ya. Tanpa disadari, karena kita sering kumpul sama mereka yang mengeluh, otak kita menangkap keluhan-keluhan itu, masuk, dipahami oleh otak, masuk ke dalam otak bawah sadar kita, dan menjadi belief tentang keluhan yang kita keluhkan. Atau contoh kedua, kumpul sama orang yang malas-malasan terus. Ya, nah ini biasanya sih sadar nggak sadar ya gitu. Kita sama orang yang malas itu bukan artinya mereka sama sekali nggak ngapa-ngapain. Bisa jadi orang-orang yang malas itu punya ide yang banyak, punya keinginan yang banyak, cita-cita yang banyak, tapi effortnya nggak ada atau effortnya minim banget. Gitu. Jadi pengennya instan aja, gitu ya. Ketemu kita kumpul sama mereka yang mungkin kerjaannya tidak semangat itu, rebahan dan lain sebagainya, tapi punya banyak keinginan. Tanpa disadari, kalau kita kumpul sama mereka yang malas-malasan ini, kita bisa jadi ke bawah juga. Minimal kita jadinya minim effort juga ketika kita mau mencapai sesuatu. Gitu. Atau, contoh yang lainnya, paling sering nih, kumpul sama orang yang hobinya komentari hidup orang lain, aka gosip, gitu ya. Apakah boleh? Sebenarnya gosip ya, itu pilihan masing-masing dan sering terjadi di lingkungan kita. Tapi yang dimaksud di sini, kita tanpa sadar ketika terlalu sering bertemu sama perkumpulan orang yang hobinya komentari hidup orang lain, secara tidak langsung, kita jadinya juga ikutan seperti itu. Bahkan melihat hidup orang hanya untuk diomongin aja, tanpa melihat hal-hal yang lainnya. Nah, itu tuh secara tidak langsung kita jadi ke bawah juga. Dan itu bisa jadi menjadi false belief dalam diri kita untuk memandang sesuatu yang keliru. Gitu, saking lingkungan tuh terlalu sering. Apa contohnya gini, kita ada di lingkungan yang sering orang-orang ucapkan ke kita dengan ngomong gini, nyari kerja itu susah. Teman-teman di sini sering nggak dengar kata-kata ini? Apalagi zaman sekarang nggak sih, ini ekonomi nggak sih? Ya. Nyari kerja susah. Nyari kerja itu susah. Kalau kita sering banget dengar kalimat ini, secara tidak langsung, otak kita akan menangkap bahwa nyari kerja sama dengan susah. Akhirnya kita meyakini, mencari kerja itu susah ya. Ini enggak, ketika kita gagal, satu kali diterima di tempat kerja, disitulah kita menyerah. Karena kita meyakini bahwa nyari kerja itu susah. Atau jadinya kita gampang nyerah, gitu ya, gampang sedih. Nah, atau yang kedua nih, jangan boros-boros, nyari uang tuh susah tahu, gitu ya. Sering gak dengar teman-teman, apalagi mungkin nyari kerja, nyari uang. Nyari uang, nyari kerja itu susah, jangan boros-boros. Jadinya kita malah pelit sama diri sendiri, pelit sama orang. Kita jadi terlalu mengkip apa yang kita punya, gitu ya, sampai akhirnya kita nggak bisa tuh kontrol itu, gitu. Ya, atau yang, ini nih, kalimat terakhir yang paling singkat, padat, dan jelas tapi menyakitkan. Masa gitu doang nggak bisa? Nah, teman-teman sering nggak? Lu ngacung yang sering diginiin, lu ngacung yang sering diginiin sama orang tua, sama pasangan, sama teman. Tuh gitu gue nggak bisa. Nah, itu. Nah, tuh tadi nadanya tuh Dimas pas banget tuh. Itu kok bisa gitu kan? Nih, nah ini nih tuh Kak Andin. Nah, kita sering-sering banget dengar ini tuh dari orang terdekat ya, dari orang tua, gitu, dari guru misalnya, dari para petinggi-petinggi kita yang harusnya memberikan semangat, tapi justru sebaliknya. Nah, akhirnya ya, saking kita sering dengar kata gitu doang, masa nggak bisa? Otak kita menangkap bahwa kita tuh memang nggak bisa. Melakukan hal kecil sekalipun kok nggak bisa juga. Jadilah di situ muncul ketidakpercayaan diri. Jadilah di situ muncul
ketidakyakinan dalam diri ketika mengerjakan hal yang kecil sekalipun. Nah, itu teman-teman yang dimaksud dengan belajar dari lingkungan. Makanya, dengan siapa kamu berteman, apa yang sering diomongin lingkungan atau orang ke kamu, itu yang akan menentukan keyakinan kamu terhadap diri sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya lagi teman-teman ya. Kalau kamu gagal atau belum dapat apa yang kamu pengenin, tidak sesuai ekspektasi kamu, biasanya kamu bakal gimana? Jujur, apakah jadi sedih, jadi termotivasi lagi, jadi semangat lagi, atau bahkan nyalahin diri sendiri, nyalahin orang lain, nyalahin Tuhan mungkin, atau jadi apa sih gue tuh kok begini banget, harusnya gue tuh kemarin bla 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 ya. Kalian apa? Nyalahin diri sendiri, males, coba lagi. Oke, kecewa nih banyak ya? Nangis, John. Kecewa, coba lagi, marah sambil nangis. Minder, kecewa aja bentar tapi terus coba lagi, boleh nyesel. Ya udah aja. Kira tuh yang dikatakan Dimas, yang mana ya? Yang ini ya, yang tadi tuh yang harusnya tuh kemarin gue gini kali ya, apa? Nanti gue tuh kok kayak habisnya kok gue bodoh banget ya. Benar-benar, jadi lebih ke ekspektasi gitu ya. Campur aduk ya. Ketawa gak jelas adik. Oke. Nah, teman-teman terima kasih udah jawab ya. Kebanyakan orang Indonesia, yaitu kita orang Indonesia kan, orang Indonesia itu ketika gagal, biasanya ngeluh terus, nyalahin keadaan terus, dan nyalahin diri sendiri terus. Siapa tuh? Apa kak? Kata siapa itu? Kata riset. Jadi aku dan Dimas waktu itu penasaran ya, menurut riset sebenarnya apa sih yang ada hasilnya? Gitu ya, apa sih survei yang ada? Nih sumbernya ada di bawah ya, walaupun kecil tapi ini ada sumbernya ya teman-teman. Ini real ya, biasanya real, bukan bikinan kita tapi real ya. Ini real ya, kita memang cari survei risetnya, ternyata ketika orang-orang itu mengalami kegagalan, yang pertama dilakukan adalah nih yang di kotak merah, mudah marah atau emosi duluan. Yang biru ini perempuan, yang merah ini laki-laki. Ayo para perempuan coba akui, bener banget, kalau aku pribadi sih pas lagi lihat ini langsung ngangguk, kayak oke, benar. Orang Indonesia biasanya seperti jawaban teman-teman tadi, nyoba lagi, tapi sebelumnya tuh kecewa dulu, marah, sedih, mudah dulu emosinya yang keluar ya, baru yang lain-lainnya tuh yang ke bawah gitu ya. Nah, orang seperti tadi bisa dibilang orang negatif vibe. Nah, kalau tadi false belief, kalau ini negatif vibe. Teman-teman udah pernah dengar belum tentang negatif vibe ini? Harusnya yang ini udah sering lah ya, kalau ini mah kayaknya lebih awam sih. Harusnya ya. Banget disebut ya. Vibe, aura negatif gitu ya. Sering sih ya. Iya. Oke, nah terus apa dong Kaca yang dimaksud dengan negatif vibe? Mungkin kalau teman-teman yang udah sering dengar atau sering bahkan mengucapkan, aku bantu luruskan apa artinya supaya nggak salah paham. Negatif vibe ini ya, pernah nggak sih teman-teman ketemu nih sama orang atau teman yang baru ngomong 5 menit aja, tapi rasanya tuh kamu tuh langsung capek. Ketemu bawaannya capek, males. Padahal si teman kita ini ngomongnya nggak marah, nggak teriak, tapi yang dia omongin itu pertama langsung keluhan-keluhan, pesimistik, kekhawatiran dia. Jadi bawaannya tuh kesini terus. Nah itu yang sering kita sebut sebagai negatif vibe. Ya, jadi intinya gini, secara psikologis ada emosi negatif yang terlalu lama dalam diri mereka itu yang gak diolah dengan baik, hingga sampai akhirnya dia menularkan emosi negatif itu ke suasana sekitarnya dia. Dan kalau itu menjadi pola, tanpa sadar tuh dia bukan cuma capek sendiri, tapi si emosi negatif yang dia sebarkan itu menjadi apa, kayak virus gitu ya, kayak virus yang disebarkan tanpa disengaja, tanpa disadari, orang dapetin virus negatifnya, akhirnya orang ikutan capek, orang ikutan lelah, gitu. Sama ini Kak, tolong dilurusin juga Kak, biar nggak salah persepsi tentang ngeluh Kak. Oke. Karena kan di Indonesia itu kan, bener nggak? Setuju nggak? Di Indonesia itu kalian sering banget diginin, udah nggak boleh ngeluh, bersyukur aja, udah nggak usah ngeluh, di luar sana masih banyak orang yang bla bla bla. Pernah nggak digituin gitu? Udah nggak boleh ngeluh, kamu bersyukur aja. Nah, jelasin Kak, ngeluh itu boleh sebenarnya Kak. Oke, nah, ngeluh itu boleh teman-teman. Ngeluh itu boleh, segimanapun keluhannya, apalagi kalau mungkin ya udah mendekatnya sama orang sampai mengkasar dan lain sebagainya. Ngeluh itu boleh, yang nggak boleh ketika ngeluhnya nggak diiringi dengan kesadaran diri untuk mencari solusi. Yang salah adalah ketika mengeluh tapi hanya diam di tempat.
Yang salah adalah ketika mengeluh, tapi emosi negatifnya nggak coba untuk diketemuin sumbernya apa, terus solusinya harus gimana, jadi praktis itu. Nah, itu yang akan menjadi virus dalam diri yang akan disebarkan ke orang. Sehingga intinya adalah lo boleh ngeluh, boleh cerita, tapi tolong cari solusinya apa, cari jalan keluarnya apa, sehingga ketika kita cerita lagi, itu keluhan kita tuh udah ketemu solusinya, bahkan sumbernya udah ketemu. Dan ini juga kan mungkin kita perlu tekanin juga buat teman-teman yang ngerasa kayak, kayaknya itu aku deh, yang kayak begitu. Itu nggak apa-apa banget ya teman-teman ya, nggak apa-apa banget. Kalau ngeluh terus bener ini gimana? Bagus nggak? Bagus. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayaknya aku deh yang negatif vibes itu deh, kayaknya aku yang begitu deh, kayaknya aku yang sering ngomong gitu deh ke orang lain, nggak apa-apa banget. Kita nggak nyalain kalian, nggak apa-apa banget, justru bagus. Nah, itu udah bisa sadar. Jadi malam hari ini kita bisa cari solusinya, jalan keluarnya, gitu ya. Nggak apa-apa banget yang baru ngerasain, jangan ngerasa, wah gue orang paling berjuang, oh gue berarti enggak ya sama ya. Lalu sama dengan tidak bersyukur, enggak sih sebenarnya ya. Mengeluh itu sebenarnya adalah reaksi alamiah dalam diri kita. Itu beda ya, bersyukur itu jauh lebih dalam. Kak Dewi, kita bisa mengeluh sambil bersyukur tuh bisa. Jadi yang salah kaprahnya orang tuh, salah kaprahnya orang ngeluh sama dengan berarti nggak bersyukur. Enggak ya, itu dua hal yang berbeda. Tapi itu ntar aja kita bahas. Benar ya, kalau bahas sama bersyukur tuh panjang lebar ya Bim. Nah, oke. Tadi thank you pertanyaannya ya, jadi bisa ngegiring ke teman-teman untuk lebih paham. Oke, nah jadi kita lanjutin ya teman-teman ya. Orang negatif itu orang yang termasuk susah berkembang dan susah ditolong. Nah, aku sering ngomong klien-klienku, masalahnya ternyata adalah bukan karena dia nggak sukses, dia bodoh atau dia malas, tapi sebenarnya karena dia denial dengan kondisinya. Denial ketika udah dikasih tahu, ketika dia mengeluh terus, tapi dia masih belum mengakui sebenarnya yang kurang dari dia apa, yang belum diperbaiki apa, jadi menyangkal terus. Akhirnya itulah yang membuat dia menjadi negative vibes, jadi susah berkembang, bahkan susah ditolong. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengakui di chatting saya, kok itu aku banget, itu kak, aku banget, kalian sudah mengakui, itu udah jadi sign yang bagus. Gitu, tinggal kita cari semua solusinya bareng-bareng malam ini ya. Nah, jadi teman-teman perlu paham bahwa negativity tinggi itu sama dengan kamu sebenarnya lagi menghalangi diri kamu sendiri buat berkembang. Gitu, ya. Jadi makanya guys, malam hari ini yang tadinya punya negativity, udah deh yuk, kedepannya kita jadi anak positif aja yuk, bocah positif yuk, orang positif aja yuk, kedepannya setuju gak guys? Kita positif vibes aja yuk, kita habiskan 2026 ini dan seterusnya, apapun yang terjadi kita sebisa mungkin jadi positif vibes orangnya, setuju gak guys? Dan dulu aku juga sama aja juga sempat ya kayak pasti lah, setiap orang pasti punya ada negatif vibes-nya itu pasti ada. Iya ada banget. Bahkan mungkin di sela-sela hari-hari itu masih ada lah keluar gitu. Tapi karena aku dan Dimas sedikitnya udah tahu, banyaknya udah tahu caranya, nah ini yang mau kita sharingin sekarang gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau digituin ini justru sama orang tua sendiri atau orang terdekat yang ada di rumah, gitu ya. Gimana kak, gimana nih kalau orang yang justru memberikan keyakinan-keyakinan negatif gitu ya, atau sumber-sumber kata-kata negatif itu dari orang tua sendiri, dari orang terdekat gimana? Oke teman-teman, aku sama Dimas paham banget, ini nggak bisa kita hindari, apalagi kalau munculnya dari orang tua sendiri ya. Kita nggak punya kontrol untuk bisa merubah apa yang mau orang lain omongin atau bersikap sama kita. Ya. Tapi karena teman-teman yang di sini mungkin juga sudah ada gede ya, udah sudah dewasa. Jadi di sini justru aku mau ngajak untuk kita mulai hari ini bisa memilih untuk mengontrol mana kata-kata atau kalimat dari orang itu yang mau kita dengarkan, mau kita hayati, mau kita jadiin keyakinan dalam diri kita. Gitu. Kita punya pilihan untuk itu. Kita punya hak untuk mau ngambil yang mana nih, mau mencerna kata-katanya yang mana nih, apakah yang diomongin orang itu benar atau sebetulnya nggak juga kok, gitu ya. Kita punya pilihan untuk itu. Jadi intinya adalah kita bisa kontrol apa yang mau kita dengarkan, apa yang mau kita yakini, apa yang mau kita pahami. Walaupun orang tua sendiri ngomongnya justru berkebalikan dengan yang mau kita dengar. Gitu teman-teman. Itu ada ini guys. Nanti kalian bisa baca aja di ebook yang aku kasih di akhir video itu, di situ jelas buat ngefilter bener tuh kata-kata dia, buat ngefilter omongan orang tua,
buat jadi lebih tenang di segala situasi. Itu nggak aku kasih, kalian tinggal belajar aja deh, oke? Betul. Seru banget di sana, guys. Iya, jadi intinya itu. Maka dari itu, karena tadi aku bantu bilang untuk kita semua punya hak, kita semua punya pilihan untuk mau mengontrol. Maka disinilah aku mau mengajak teman-teman untuk yuk yang pada masih punya false belief, yang false beliefnya sudah terbentuk, ada keyakinan negatif dalam diri, pelan-pelan mulai malam ini kita ganti dari false belief menjadi strong and healthy belief. Ya, tadi yang Dimas ajak, ayo kita jadi bocah positif aja, ya. Gitu teman-teman ya, tadi banyak yang bilang setuju, oke, let's go. Nah, ini aku mau bacain sedikit pengalaman dari salah satu teman kita, 24 tahun, fresh graduate. Tadi Mas, asli mau makasih banget. Dulu tuh aku merasa gak enak hati dulu nih, mau nolak ajakan temen. Yang isinya cuma karena tensi doang dan banyak seluruhnya. Nah, ini circle yang banyak ketemu nih. Tapi habis dengar materi soal negatif vibes dan circle pertemanan di Sleep Whisper, itu nampar banget sih. Akhirnya aku berani diri buat filter aku. Awalnya berat, tapi sekarang gila hidup rasanya jauh lebih enteng dan terarah banget. Aku jadi bisa fokus total sama diriku, menjadi impian tanpa ada yang nyinyir atau nge-drag aku ke bawah. Terus karena tiap malam aku rutin dengerin Sleep sebelum tidur, efeknya makin kerasa, bangun pagi itu rasanya bersyukur, mental lebih siap dan fokus harian. Beneran game changer banget. Ya, jadi lebih fokus sama diri sendiri teman-teman dia. Nah, teman-teman semuanya semoga masih fokus, masih semangat karena kita mau masuk ke chapter 3 Belief Empowering. Ya, kalau banyak yang nanya terus gimana caranya? Oke, pelan-pelan. Kita masuk ke tahapan mulai yakin sama diri sendiri ya. Oke teman-teman, yuk kita coba bayangin hidup kalian, hidup teman-teman ini kayak proyektor. Sebelah kiri ini proyektor adalah input atau otak bawah sadar kita. Ya, di dalam otak bawah sadar kita, di dalam input ini adalah keyakinan terhadap diri sendiri, feeling terhadap suatu hal. Nah, dan di sebelah kanan yang dipancarkan dari input ini akan menjadi output atau kehidupan kita, otak sadar. Di sini hasilnya ada yang berhasil, ada yang di situ aja. Pertanyaannya, kalau hidup kamu mau berubah, yang didengerin apanya dulu? Yang kiri dulu atau yang kanan dulu? Input dulu atau output dulu, guys? Kalau dari analogi ini, guys, kira-kira yang mana, guys? Oke, input, jadi input. Oke. Ya, ayo sontak semua jawab bareng-bareng. Jadi ya, input dulu ya, teman-teman ya. Ini boleh dipotong nih, analogi tadi ya. Nah, oke, thank you. Input kiri pintar-pintar semua ya. Input, tapi kesalahan banyak orang ketika mau berubah, justru fokusnya malah ke output dulu, atau ke teknisnya dulu. Sama seperti yang Dimas jelaskan di awal tadi, baca buku, ikutan pelatihan, ikutan coaching, gitu ya, nyari tahu gimana cara poin-poinnya. Nah, itu tuh adalah teknis atau outputnya. Teknis atau output itu banyak guys. Bisa kita cari lewat Google, bisa kita cari lewat manapun. Kita tinggal akses itu sekarang bisa. Tapi yang sulit dan jarang disadari justru fondasi awalnya dulu jangan dilupain. Fondasi awalnya apa? Yaitu adalah beliefnya. Keyakinan terhadap kemampuan kitanya. Kita yakin tidak bahwa kita mampu. Kita yakin kita mampu ngerjain si teknisnya itu. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya. Ini sebelah kiri kan input ya teman-teman. Contoh, kalau di dalam input, dalam proyektor input ini masih merasa nggak bisa, masih merasa nggak sanggup, masih merasa kurang, nggak pantas, insecure dan minder, otomatis yang akan dipancarkan dari input ke outputnya ini, outputnya akan sama-sama aja. Akan di situ-situ lagi. Ya. Nah, ini ada perbandingan. Contoh kedua, kalau di dalam input kita mulai merasa yakin, mulai ngerasa sanggup, mulai ngerasa aku bisa, mulai ngerasa mampu, ngerasa pede, apa yang akan dikeluarkan dari si input ini? Yang akan dikeluarkan, dipancarkan ke outputnya, hidup kita pelan-pelan tuh bakal upgrade, bakal berkembang. Nanti kalau udah berkembang pelan-pelan, kita tinggal cari aja jalan sesuai bidang yang mau kita kejar itu kemana. Baru tuh cari teknisnya. Itu baru tuh ke teknisnya. Teman-teman lihat perbedaannya ya antara contoh yang pertama dan kedua. Ya, beda banget. Oke teman-teman, mau nanya dong. Ini teman-teman yang hadir di sini tuh usianya pada berapa aja sih? Boleh di-spill usianya? Oh, 14. 7. 16 tahun. 19, 11.
Wah, ada yang seumuran gitu, ada yang seumuran nih. Ya, kan yang muda, paling muda 17 nih, Din. Paling muda 17 ya? Iya, 22, 26. Oke. Wah. 25, 34. Ya, sepantaran Bahlil. Itu kebaca lagi. Kebaca lagi. Mas Edi. Bilang gitulah Mas Edi. Tiga tahun masih toddler ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Paling muda 17 ya, rata-rata 20-an. Oke, berarti teman-teman ya, itu udah mau spill usianya. Tapi berarti bisa dibilang selama itulah teman-teman hidup, usia teman-teman yang tadi dituliskan, selama itulah hidup dengan keyakinan dan pikiran negatif teman-teman itu. Dengan false belief itu. Dengan false belief itu. Kebayang? Ya, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kita hidup dengan itu? Ya karena yang ngegerakin kita selama ini adalah keyakinan-keyakinan dan perasaan negatif yang menghambat itu. Ini yang ngegerakin. Belief kita yang menggerakkan kita gimana kita sekarang. Keraguan-keraguan tadi gitu ya. Nah, jadi coba teman-teman bayangin deh, kalau 5-10 tahun ke depan, kita tuh masih tetap merasa gak yakin sama diri kita masih memelihara si false belief tadi itu sampai 5-10 tahun ke depan. Ada mau nggak? Hidupnya masih mungkin jadi di situ-situ lagi. Benar. Hidupnya sama terus, nggak ada perubahan selama 5-10 tahun ke depan mungkin, atau jangan muluk-muluk 5-10 tahun nih, kayak tahun deh. Tahun deh. Sekarang apa nih? Sekarang bulan Juni 2026. Di Juni 2027 kita masih ada di titik yang sama gitu kan. Benar. Apalagi 2026 ini sisa 6 bulan lagi gitu ya. Iya, cepet banget. Cepet banget. Nah, sisa setengah tahun lagi. Oh lagi. ya, jangan ya. Gak mau ya, gitu, gak mau kan. Nah, makanya ayo kita ganti inputnya. Kita ganti inputnya, atau otak bawah sadar kita. Ayo kita mulai yakin sama diri kita sendiri. Supaya apa? Kita bisa memanfaatkan waktu ke depannya. Ya. Nah, ini juga teman ya, ini ada salah satu mahasiswi 22 tahun nih. Dia dulu tuh sibuk banget ikut sana sini, kalau baca buku motivasi, seminar, bangun habit. Ujungnya balik lagi ke nol dalam hati. Kenapa? Karena dalam hati masih sering ragu sama diri sendiri. Tapi habis disampaikan sama materi speaker, kalau kuncinya itu harus yakin dulu sama identitas diri, mindset dia langsung berubah. Ditambah rutin ngadain audit speaker setiap malam, rasanya kayak dapet booster instan. Sekarang mau ngelakuin hal baru tuh rasanya enteng banget, gak ada beban, takut gagal kayak dulu lagi. Gitu teman-teman. Bisa mau pulih, oke ayo kasih kita pulih. Terus gimana dong Kak cara ganti input yang otak bawah sadar tadi dan untuk mulai yakin sama diri sendiri? Ini pertanyaan pasti muncul di otak teman-teman semua ya. Akan dijelaskan di chapter 4. Apa dijelas? Silakan Din. Terima kasih Kaca. Nah teman-teman, sekarang kita mulai kalian udah dapet akar masalahnya gimana. Kalau udah dapet wah ribet banget itu aku. Sekarang kita mulai masuk ke caranya. Apa yang harus kalian lakukan untuk keluar dari gerakan false belief itu. Nah sedikit aku juga mau nanggepin tadi ada statementnya dari Kak Rahma, itu aku setuju banget. Aku mau nambahin dari yang proyektor tadi. Kalian dengan proyektor tadi di awal acara ini aku kan ngomong kuncinya itu yakin dan percaya sama diri kita sendiri. Kenapa Kak? Oh kuncinya justru malah yakin dulu. Karena gini teman-teman. Contoh, misalnya kalian lagi dapat masalah. Kalian lagi dapat ada konflik, kalian lagi galau, gelisah, segala macam. Yang bikin kalian mungkin panik atau cemas gitu ya. Kalau di dalam bawah sadar kalian penuh dengan keyakinan, otak kalian otomatis fokusnya akan mencari cara. Gua harus apa? Aku harus gimana? Apa yang harus aku lakuin dulu? Akan nyari cara, akan nyari jalan keluar. Tapi berbeda ketika di dalam otak bawah sadar kalian itu isinya masih keraguan, masih ketakutan, atau false belief lainnya. Ketika kalian ketemu masalah, itu otaknya fokusnya langsung ke negatif. Cara kalau aku begini gimana ya? Cara kalau aku ngelakuin ini gimana ya? Cara kalau aku begini bagaimana ya? Bener nggak? Akhirnya jadi nggak dilakuin. Akhirnya jadi ketahan tuh lingkaran setannya di situ lagi. Nah itulah kenapa tadi kalau misalnya kata Karama, bener nggak sih kita tuh jadi orang yang positif, nggak boleh yang berlebihan banget, betul karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Itulah yang dijelasin sama Kak Aca tadi. Boleh kok kita sesekali ngeluh, boleh kok kita sesekali nangis, boleh kok kita sesekali marah, boleh. Tapi itu jangan berlarut, kita tetap juga harus bangkit, gitu ya.
Yang ngebedain tuh di situ. Dan apakah Kak, kalau misalnya kita terlalu yakin nih, kita terlalu yakin sama diri sendiri, kita terlalu yakin kita bisa, tapi hasilnya nggak sesuai sama keinginan kita. Itu benar, itu realita. Itu bukan nanti jadinya sakit Kak. Itu benar, itu realita. Tapi bedanya, ketika kita sudah terfokus dengan hal positif, mau itu hasilnya jelek, kita nggak bakal nyalahin lagi, nggak bakal nyalahin diri sendiri, nggak bakal merasa nyesel. Tapi otak kita akan fokus, gue saatnya di mana ya kemarin ya? Gue harus ngapain ya? Bedanya di situ guys. Jadi kita nggak bakal terkecewa. Tapi kalau misalnya kita emang dari awal udah takut, udah gelisah, bakal berlarut-larut. Nah sekarang di chapter 4, aku akan jelasin salah satu cara yang paling sudah terbukti efektif ya, buat bikin kita yakin sama diri sendiri, namanya afirmasi. Teman-teman udah pasti pernah dong dengar afirmasi kan? Tapi banyak orang yang nggak ngerti afirmasi itu apa dan banyak yang ngerasa cringe. Nah sekarang aku mau nanya dulu teman-teman di sini, udah pernah nyobain afirmasi atau ngomong sama diri sendiri? Yang buat yang udah pernah, biasanya berhasil atau biasanya sama aja? Nanti akan aku jelasin ya afirmasi itu apa, cara ngomongnya gimana, yang bener itu gimana. Tapi buat teman-teman yang di sini, pernah nyobain atau belum? Berhasil atau sama aja atau gimana? Atau geli kan, ngapain sih 50-50? Pernah tapi nggak sama aja lah. Kalau aku lebih ke nulis boleh. Belum pernah biasanya langsung sama orang, oke. Sip. Oke. Belum sudah pernah afirmasi dengan baik. Oke. Nah sekarang kita samain persepsi dulu teman-teman tentang afirmasi itu sebenarnya apa. Karena jarang banget ada mungkin konten kreator atau mungkin profesional di sosmed yang mau ngebagiin konten ini secara gratis di sosmed gitu ya. Tapi ini kita bagiin malam hari ini. Jadi sederhananya gini teman-teman. Afirmasi itu adalah kalimat positif yang kita ucap atau kita dengar buat diri sendiri secara berulang-ulang. Aku ulangi sekali lagi. Afirmasi itu sederhananya adalah kalimat positif atau kata-kata positif yang kita ucap atau kita dengar buat diri sendiri secara berulang-ulang. Ya, jadi afirmasi itu bukan diomongin ke orang lain, bukan diomongin di depan orang, bukan, tapi diomongin ke diri sendiri. Diomongin, diucap, atau didengerin. Ya, itu kuncinya. Nah, analoginya, afirmasi itu kayak kita lagi nguras gelas kopi buat diisi sama air yang baru. Jadi, di gelas kopi ini, kalian bisa lihat teman-teman yang di sebelah kiri, gelas kopi ini tuh aku analogin sebagai kotoran-kotoran atau false belief nih yang ada di bawah sadar kita. Nah, afirmasi, kata-kata positif, kalimat-kalimat positif itu fungsinya untuk nguras ini supaya apa? Supaya nanti keyakinan kita jadi lebih positif. Bawah sadar kita isinya positif, si false belief-nya jadi luntur. Analoginya kayak gitu, sederhana analoginya ya. Nah, tapi memang to be fair, di sisi lain, banyak orang yang merasa afirmasi itu nggak works. Atau ngomong sama diri sendiri itu cringe. Atau ngomong sama diri sendiri itu kayak orang gila ya. Banyak yang mikir kayak gitu guys. Itu sih dibilang kayak gitu. Yang laki-laki itu biasanya ngapain sih gua kayak ngomong sama diri sendiri nggak jelas banget gitu kan. Kayak cringe. Apa sih kayak aku adalah orang yang ganteng, aku adalah orang kaya. Ngapain sih? Yang laki-laki biasanya gitu. Aku kasih tahu teman-teman. Sebenarnya bukan afirmasinya yang nggak works. Tapi bisa jadi banyak dari kalian yang belum ngerti sebenarnya caranya sih yang benar gimana, atau nggak tahu kapan sih sebenarnya kita tuh harus ngomong sama diri sendiri, harus nyemangatin diri sendiri itu kapan. Karena banyak orang yang ngomong sama diri sendiri itu ketika misalnya ada masalah, ketika mau berangkat kerja mungkin, atau di depan cermin, atau pas berdoa gitu ya, di habis sholat itu simpang siur beritanya, aneh bener gitu kan, atau cuma sekali 2 kali nyoba doang makanya nggak berasa efeknya ya. Nah, di luar sana guys, di luar tuh maksudnya bule-bule ya, di Amerika dan lain sebagainya, itu aku pernah nemu salah satu, apa sih namanya, kayak tren gitu, tren yang viral di luar sana, itu namanya robotic affirmation. Nah, jadi mereka-mereka ini guys, si bule-bule ini, mereka tuh nge-afirmasi dirinya sendiri, ngomong hal-hal positif ke dirinya sendiri, itu selama 12 jam per hari. Kalian bayangin dulu deh. Contoh misalnya, mereka pengen jadi pede, mereka ngomong nih, gue pede, gue yakin gue bisa ngelawatinnya. Tapi 12 jam per hari. Mereka tuh ngelakuinnya 12 jam per hari. Aku pas ngeliat ini, buset, gabut banget orang. Gitu kan, gabut banget. 12 jam per hari, kita aja sehari 24 jam. 12 jam gak dipakai buat ngafirmasi. Males banget aku mikirnya. Gitu kan, tapi dari mereka-mereka ini yang udah nyoba,
rata-rata dari mereka ngerasa ini berhasil semua buat mereka. Mereka jadi beneran pede, mereka jadi beneran yakin. Nah, saya ngerasain. Tapi kalau aku sih kayaknya enggak deh, gitu kan. Kita next dulu. Nah, teman-teman, tahu nggak lagu ini? Tahu lagu ini nggak? Tahu nggak? Tahu lagu ini? Oh ya, tahu banget ya. Lagi viral banget ya. Iya. Sampai geli gitu kan. Mau sampai geli sampai apa sih namanya? Sampai kadang tuh jadi kesel lah. Sampai TikToknya sampai kesel ya. Atau yang ini teman-teman? Atau yang ini? Tahu teman-teman? Tahu banget dong. Kalian lebih terngiang-ngiang sama yang mana? Yang Kicau Mania apa yang Bahlil? Sampai ada yang gak suka banget kan? Mas Irfan Said, betul. Nah, dia pada punya anak ya. Sampai terngiang-ngiang. Sampai ada yang jijik gitu. Ya kan, betul. Terngiang-ngiang. Kita yang dewasa jijik, yang anak-anak senang ya sama lagunya. Sekali lagi, please sekali lagi, bentar. Benar sekali lagi. Iya benar ya. Betul. Jadi ada orang yang gak suka, ada orang yang suka, ada orang yang gak suka, ada orang yang jijik, ada orang yang kayak ini apaan sih, gitu. Beda-beda responnya. Jadi terngiang-ngiang, beda-beda responnya. Karena ya emang ini kan tentang lagu gitu ya. Nah, kenapa Bang Jim kok ngejelasin tentang Kicau Mania, ngejelasin tentang MBG? Ininya apa? Relevansinya apa? Itulah konsep afirmasi. Harus diulang-ulang terus, harus didengerin terus-menerus, atau harus diucapin, dinyanyiin terus-menerus ya. Yang pada akhirnya otak kita akan terngiang-ngiang dengan sendirinya. Kita jadi bergerak dengan sendirinya. Tubuh kita jadi bergerak dengan sendiri, otak kita jadi bergerak dengan sendirinya. Sekarang kalian bayangin, ketika yang kalian ulang-ulang terus adalah hal-hal positif buat diri kalian sendiri. Kalian orang pede, kalian orang yang berani, kalian orang yang tangguh, kalian orang yang sabar, anything. Bayangin, akhirnya apa? Tubuh kalian akan merespon hal itu dengan otomatis. Tapi syaratnya apa? Harus diulang terus, harus dengerin terus, harus diomongin terus. Sampai sini nangkep penjelasan afirmasinya? Nangkep ya? Oke. Sampai dikit jadi boleh ya? Boleh. Ada satu lagu tadi, bahkan tubuh kita atau pemahaman kita tuh ya lebih ke negatif ya, banyaknya gitu. Tapi tetap terngiang-ngiang kan. Nah, dengan konsep itu tuh justru hal apa ya? Tubuh meresponnya dengan negatif aja itu nempel. Apalagi kalau dengarnya positif-positif, kebayang dong tubuh akan meresponnya dengan cara yang seperti apa? Kita kan pasti akan terbawa posisi. Jadi konsep afirmasi itu simpel tapi jelas banget. Simpel lah powerful. Kayak kebawaan. Nah, gitu guys, tulisannya guys. Kebaca nih masalahnya. Oke, lanjut. Ini contohnya. 26 tahun. Freelancer dan content creator. By the way ini teman-teman, semua cerita yang kita masukin di dalam PPT ini, itu kita udah minta izin sama orang satu persatu ya. Dan diizinin, tapi namanya kita anonimus gitu ya. Jadi cerita, Bang Dimas, mau tes sedikit. Jujur dulu gue paling anti sama yang namanya afirmasi gituan. Rasanya cringe banget anjir ngomong sendiri kayak orang aneh. Males banget lah pokoknya. Cuma karena penasaran, gue coba ikutin cara lo di Sleeper, terus rutin dengerin audionya tiap malam. Gue kira sih ternyata ngaruh banget. Nah ini contoh ya, karena memang yang laki-laki itu pasti cringe banget. Nanti aku kasih tahu kenapa laki-laki itu paling males sama nyemangatin diri sendiri. Ya. Oke, pertanyaannya, tapi masa iya bang? Gue harus 12 jam sehari ngulang-ngulang terus tiap hari, kan gue juga kerja kali, gue juga ngerjain tugas kali, gue juga kuliah kali, sekolah kali, masih 12 jam per hari, mampus kali kata admin. Betul. Ini hal lain ini seru banget sih. Jawabannya adalah gak usah dan gak perlu ya. Ada kok cara lain buat ngafirmasi, buat ngobrol sama diri kita sendiri, buat langsung nembus ke bawah sadar kita. Mau tahu nggak? Masih pada semangat nggak sih guys? Ini boleh bicara asik nggak sih? Semangat nggak? Semangat ya.
Semangat ya. Ini kita kayaknya semangat ya dalam lagu MBG sih. Yang bikin tekan ya MBG. Oke, teman-teman. Kita masuk ke chapter yang paling berat. Chapter yang mungkin paling dalam ya. Dan kalian kalau mau foto, kalian mau catat silahkan karena aku tidak akan mengulang lagi. Ya. Aku akan ngajarin kalian sekarang gimana caranya supaya otak kalian itu bisa gampang fokus ke hal yang positif. Jadi misalnya ada negatif-negatif, oke, bisa dicari positifnya yang mana. Jadi udah mulai fokusnya ke hal yang positif, silakan boleh share atau nanti di screenshot atau di foto gitu ya. Gimana caranya buat kita ngeprogram otak kita sendiri, ya. Dan teman-teman, aku mau kalian lihat ilustrasi otak manusia ini. Otak manusia itu kan sarafnya banyak lah ya, tahu sarafnya banyak, ada ini, ada itu, tadi juga ada bawah sadar, ada sadar, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak kecil, segala macam itu kan banyak banget gitu ya. Nah, dari banyaknya hal yang terjadi, kompleksitas yang terjadi di otak kita itu, otak manusia itu sebenarnya punya banyak gelombang-gelombang dan frekuensi-frekuensi ya. Nah, yang mau aku highlight pada malam hari ini adalah 4 gelombang utama: alfa, beta, theta, dan delta. Ini yang mau aku highlight malam hari ini. Teman-teman nggak usah ngelihat frekuensi otaknya, nggak usah diapalin, kalau alfa 8 sampai 12 Hz, nggak usah, nggak penting yang atas. Ini cuma untuk sains aja. Kita akan bahas satu dari yang alfa dulu. Teman-teman fokus yang paling kiri ya. Alfa ini adalah gelombang ketika kita lagi sadar, tapi kita lagi ngawapain. Kita lagi bengong ngelamun. Biasanya baru nggak bangun tidur doang sih, maksudnya lagi buang air besar, kita lagi di teras tengah malam, yang cowok-cowok gitu ya, lagi bengong aja, lagi di motor juga kan, itu juga bisa bengong gitu kan. Nah, di gelombang alfa ini yang bekerja adalah otak kanan kita, tentang yang mengatur kreativitas dan lain sebagainya. Itulah kenapa biasanya kalau kita lagi bengong, kita jadi suka keinget mau ngapain. Kita jadi dapat ide mau ngapain, kita jadi tahu harus ngapain, iya kayak gini. Itulah kenapa banyak laki-laki yang kalau ada masalah, dia lebih milih untuk bengong. Merokok, bakar rokok, kopi, sarung depan teras, bengong. Itulah kenapa banyak laki-laki bengong. Dan biasanya ketika laki-laki bengong, suka ketemu dia harus ngapain, gue kayaknya nyoba ini sih, bener nggak yang laki-laki? Bener nggak? Apa jangan-jangan ini laki-lakinya nih di sini nggak ada nih? Ada nggak sih, harus ada ya? Atau laki-laki ya, biasanya gitu ya. Nah, pas BAB. Nah, kenapa orang pas BAB itu suka dapat wangsit di kamar mandi? Sebetulnya bukan karena BAB-nya, bukan karena kamar mandinya yang ngasih wangsit, tapi karena otaknya jadi di mode apa? Jadi bengong, kreativitasnya langsung lagi kebuka nih, gitu ya. Nah, gelombang yang kedua ini adalah beta. Ini kondisi ketika kita lagi full sadar, full fokus, full kerja lah ibaratnya gitu ya. Nah, makanya tadi nontonin aku sekarang ya, ini kita lagi beta nih. Kita lagi beta, semua kan lagi fokus dengerin aku gitu ya. Lanjut, ketiga, itu frekuensi gelombang theta. Ini kondisi ketika kita lagi setengah sadar, lagi ada di antara sadar dan nggak sadar mau tidur. Jadi udah kayak gini. Ini ngantuk banget. Udah kalau di kereta tuh udah gini, udah pala udah kemana-mana nih. Nah, itu di theta tuh, biasanya tuh. Nah, ini lebih sering terjadi sebelum tidur atau pas baru banget bangun tidur deh. Jadi misalnya baru bangun tidur pagi-pagi atau subuh gitu kan, kadang mata suka berat banget kan. Aduh, berat buat mata. Nah, itu udah di theta ya. Nah, inilah frekuensi yang paling bagus buat ngasih afirmasi karena otak bawah sadar kita lagi kebuka lebar. Jadi di alfa itu otak bawah sadar kita lagi begini, nih mana ya? Kamera, fokus kamera. Di alfa lagi begini, di beta lagi begini lagi, di beta lagi begini, di theta bawah sadar kita lagi begini. Yang isinya tadi false belief, keyakinan lagi begini di theta. Ya. Nah, jadi kalau dikatakan sama theta berarti kamu kita tidur akan ketahuan tuh, jangan. Nah, yang keempat itu gelombang delta. Ini kondisi ketika kita paling full lemes. Ini yang pas tidur lah. Nah, di delta itu otak bawah sadar kita juga lebih terbuka. Jadi ini pertanyaannya, berarti kapan waktu terbaik untuk menyemangatin diri sendiri? Coba tulis. Di gelombang apa atau pas kapan sebetulnya kita harus nyemangatin diri sendiri, harus ngomong sama diri sendiri? Pas theta, betul.
Lu pasang betul, pas lagi diteta. Karena lagi begini, otak bawah sadar kita lagi kebuka lebar, siap dikuras nih guys. Kan kalau di delta juga kebuka lebar, berarti di delta juga bisa dong. Nggak bisa, kan kita tidur di delta. Ya kan? Nah itulah kenapa teman-teman, banyak yang ngerasa afirmasinya itu gagal, afirmasinya nggak berhasil, karena waktu dia ngomong sama dirinya sendiri itu salah. Karena tertutup bawah sadarnya. Nanti aku jelasin, ada penjelasan yang lebih masuk akal nih. Nah, tadi kan dari ilmu sains, dari ilmu otak, dari ilmu psikologi. Sekarang aku jelasin dari ilmu agama. Itulah kenapa teman-teman di agama Islam ada yang namanya sholat tahajud. Sholat tahajud kapan sih? Sepertiga malam, jam 2, jam 3. Cara sholat tahajud itu apa sih? Setauku harus tidur dulu kan? Supaya apa? Supaya bangunnya masih dalam kondisi ngantuk-ngantuknya. Itulah kenapa dalam agama Islam sholat tahajud itu adalah momen-momen yang paling baik untuk kita berdoa, untuk kita meminta. Karena dari segi agama ini waktu terbaik itu di sini. Dari segi ilmunya, dari sainsnya yang tadi, gelombang theta tadi. Itu. Gak cuma di agama Islam aja. Di agama lain juga diajarkan hal yang serupa. Di dalam agama Kristen ada doa malam. Ini dilakukan sebelum tidur. Misalnya bisa lihat. Ada Hindu bernama Muhurta. 1 jam sampai 2 jam sebelum matahari terbit. Subuh. Di Buddha ada meditasi pagi atau subuh. Bangun tidur, sering bangun sebelum matahari terbit. Untuk berbicara yang baik-baik. Meminta sesuatu yang baik-baik. Jadi ini cara ini, afirmasi ini sudah terbukti. Gak cuma dari ilmu sains aja. Gak cuma ilmu kedokteran aja, ilmu otak aja. Dari agama juga tanpa kalian sadari kan. Tapi dari dulu nggak pernah ada yang ngasih tahu kalian kan. Ngasih tahunya, oh sholat tahajud itu baik, sholat itu baik. Tapi kita nggak dikasih tahu. Baik itu kenapa? Oh baik, karena doanya bakal bisa dikabulin. Oh baik, karena ini. Itu kan. Tapi kalau sekarang aku jelasin dari sains, kalian pasti akan ngakak lagi guys. Karena kalau kita dengar dari dulu tuh hanya baik karena doa akan dikabulin, ternyata doanya belum terkabul-kabulkan tuh. Nah itu nanti kita malah jadinya meragukan lagi gitu ya Jim ya. Sementara kalau kita paham secara dinamikanya seperti apa ya lebih. Jadi nanti ketika kalian ngelakuin, entah itu kalian mau ngelakuin meditasi subuh, kalian mau ngelakuin sholat tahajud, kalian akan ngelakuin karena emang kalian tahu itu hasilnya gimana, dan kalian dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Misalnya kayak sholat di agama Islam deh, jadi kalian ngelakuin karena memang kalian butuh, karena kalian tahu kenapa aku harus ngelakuin itu, bukan karena paksaan. Kayak gini deh ya, kayak kita kan kalau disuruh kan males ya. Orang misalnya nih, aku udah niat cuci piring, terus tiba-tiba orang rumah, oh nggak dicuciin sih piringnya, males. Kayak lagi gitu, terus kayak gini. Oke, kan ya deh. Ya, oke. Oke, next guys, lanjut guys. Di dalam otak kita, itu juga ada yang namanya RAS, Reticular Activating System. Ini tuh pintu masuk menuju bawah sadar kita teman-teman. Yang tugasnya buat ngefilter, si pintu ini buat ngefilter nih, mana omongan yang bisa masuk, mana omongan yang nggak bisa masuk. Gampangnya, RAS itu logika kita nih, logika manusia. Gambarnya kayak gini guys, analoginya. Ini otak sadar kita, di tengahnya ada pintu, ini logika kita, dan di sini buat masuk ke bawah sadar, tempat false belief kita atau keyakinan kita ada di sini. Nah, problemnya, masalahnya, logika kita, logika manusia, itu dia suka menolak omongan-omongan atau afirmasi baru atau doa baru kalau kitanya di dalam bawah sadar kita masih ada false belief. Contoh, biar gampang gini, aku contohin aja. Misalnya, di dalam diri kita, itu kita masih suka ngerasa nggak sanggup, masih suka ngerasa nggak bisa, ngerasa nggak mampu, ngerasa pede, ngerasa kurang. Orang ini. Terus, kita mencoba mengafirmasi, kita coba nyemangatin diri sendiri. Gue pasti bisa ngejalanin ini. Gue pasti sanggup ngejalaninnya. Gue orang yang pede, gue orang yang bisa ngejalaninnya. Kita afirmasi berulang kali. Logika kita akan mikir, kan lu dari dulu nggak pede. Kok sekarang tiba-tiba pede? Dari dulu bukannya lu nganggapnya lu nggak bisa. Dari dulu lu nganggapnya bukannya kok sekarang tiba-tiba B. Logika kita akan bingung. Akhirnya apa yang kejadian? Apa yang kita omongin, apa yang kita doa, nggak masuk guys. Nggak masuk ke bawah sadar kita. Itulah kenapa banyak orang yang menyemangati diri sendiri, yang berdoa, kadang berhasil, kadang enggak.
Karena masih ada bertolak belakang, guys. Masih ada bertolak belakang. Terus pertanyaannya, gimana dong supaya si logika kita ini bisa kebuka? Supaya apa yang kita omongin itu bisa langsung masuk ke bawah sadar kita. Jawabannya adalah, kalian harus ada di dalam posisi yang paling siap buat menerima afirmasi. Kapan? Di gelombang apa? Atau kapan momennya? Masih ingat? Gelombang apa? Gelombang apa? Atau pas kapan? Betul. Waktu ngantuk, pas ngantuk, betul. Betul, waktu di sesta. Itu. Udah langsung bintang-bintang kalau bisa nih. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang suka scroll sosmed sampai ketiduran? Apa di sini? Apa di sini, ya kan? Apa di sini? Udah begini-begini, tuh. Apa yang kejatuh, lupa, gitu kan? Kadang ketiduran, taruh aja HP-nya, masih jalan tuh YouTube atau apa sampai pagi gitu ya. Sampai HP itu panas banget. Sampai panas. Aku juga sering, jangan salah, aku sama Ade juga pernah. Kalau aku dari cara ini juga, aku nonton series, ya kan? Nonton series nih, ketiduran. Besoknya tuh udah keskip kayak satu season, aduh gue terakhir nonton sampai mana. Sampai lupa ya, mau coba ngulang tuh sampai mana. Oke, nah teman-teman biasanya apa? Biasanya apa yang ditontonin sebelum tidur? Video lucu kah? Podcast, rajin, Mobile Legend, bola, Dule, Bahlil, MBG, Conjuring, film apa biasanya nonton apa? Atau random aja? Iya, random apa yang ini ditontonin aja udah gitu kan? Rajin, podcast, random YouTube aja ya, oke. Nah, ini Kak, di kondisi kita, aku tiap mau tidur masih terus, tapi kayak logika tuh nolak mulu, jadinya ngantuknya hilang. Dan ini belum masuk ke gelombang tadi. Nanti aku jelasin kalau kita, aku jelasin momen yang paling gampang gimana. Oke teman-teman, paham boleh. Nah aku mau ngasih warning ke teman-teman semua, hati-hati sama apa yang kalian tonton, kalian dengerin sebelum kalian tidur. Konteksnya, kita sambil dulu konteksnya ketika kalian lagi ngantuk-ngantuknya banget ya, lagi ngantuk-ngantuknya banget. Kenapa? Karena apa yang kalian tonton atau yang kalian dengerin sebelum tidur itu akan lebih gampang masuk ke bawah sadar kalian, lebih gampang mempengaruhi kalian, dan vibes-nya akan gampang kebawa sampai kalian bangun. Contoh, buat teman-teman yang suka nontonin film horor terus-terusan malam-malam sampai ketiduran, efeknya apa? Gampang parnoan, gampang jadi takut. Efeknya. Jadi mau keluar tengah malam takut, segala macam jadi takut parnoan. Atau buat teman-teman yang suka misalnya nontonin kasus-kasus gitu ya, kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus ada selingkuh lah apalah, efeknya jadi apa? Jadi takut buat berkomitmen sama orang, jadi curigaan sama pasangan sendiri, efeknya ke arah sana. Nontonin misalnya apa ya? Misalnya nontonin apalagi misalnya nontonin yang lucu-lucu, yang meme gitu lah, yang lucu-lucu, efeknya apa? Pokoknya apa? Ya ringan-ringan aja kan, nggak ada apa-apa kan? Dengerin musik, oke, misalnya dengerin musik, misalnya buat yang lagi galau, habis putus, atau lagi galau karena ditolak, atau lagi galau karena gagal, dengerin lagu-lagu galau sampai ketiduran. Efeknya apa? Galaunya berlarut-larut, move on-nya makin lama. Mantengin stock beat, efeknya apa? Entah seneng, entah takut. Kalau misalnya lagi, aku nggak tahu, intinya gini, kalau misalnya ibaratnya lagi hijau-hijau, jadinya seneng. Kalau lagi kayak terjun bebas nih, merah, jadi takut, jadi was-was, ke bawah sampai besoknya. Ini luar naik tuh, rekor tuh 18.000 tuh. Oke, jadi teman-teman, alangkah lebih baiknya, mulai sekarang sebelum tidur, itu coba aja afirmasi ke diri sendiri. Bukan artinya scrolling itu nggak boleh. Bukan artinya mantengin saham, mantengin dolar, mantengin Bahlil itu nggak boleh. Boleh. Kalian kalau mau scrolling boleh. Boleh. Oke? Tapi ada tapinya. Suka mantengin yang beda agama. Tapi ketika kalian udah ngantuk, misalnya udah setengah sadar gitu, udah ngantuk, close HP-nya, taruh, afirmasi, ngomong sama diri sendiri. Dan ngomong sama diri sendiri, aku contohin. Gampang ini, kalian nggak harus ngomong pakai bahasa-bahasa nggak harus ngomong pakai bahasa-bahasa senja, nggak harus ngomong pakai bahasa-bahasa motivasi. Ngomonglah pakai bahasa kalian. Yang sering aku lakuin kayak gini, soalnya
udah beres scrolling, udah ngantuk banget, taruh rebahan, udah nggak ada, kalau aku gini, alhamdulillah beres hari ini, kerjaan beres hari ini, besok kita semangat lagi, besok kita kerja lagi, besok kita produktif lagi, besok aku yakin ada hal baik, mau itu hal kecil, mau itu hal besar yang terjadi dalam hidupku besok. Selesai. Gampang kan? Atau biasanya yang mau berterima, atau ada orang yang kayak gini juga. Makasih ya, diriku sudah, makasih ya udah berjuang sampai hari ini. Besok aku yakin aku pelan-pelan bisa coba cari jalan keluar dari apa yang belum aku selesaikan hari ini. Easy kan? Sekarang aja besok misalnya ada yang mau sidang, ada yang mau interview kerja, ngomong aja kayak gini, besok aku ya hari ini aku udah belajar, hari ini aku udah ngelakuin yang semaksimal mungkin, besok aku yakin aku sanggup buat jawab dengan maksimal, aku sanggup untuk jawab pertanyaan interviewer dengan lancar, dengan public speaking yang oke, tanpa terbata-bata, aku yakin semoga aku bisa dapetin hasil yang maksimal juga. Betul, Kak Devon. Jadi harus pakai bahasa sendiri, iya. Bahasa sendiri harus pakai bahasa sendiri, mau pakai bahasa daerah sendiri. Yang penting paham. Betul. Kenapa pakai bahasa sendiri? Karena lebih gampang buat kita ngomongnya. Yang mau tidur, terima kasih Tuhan untuk hari ini, setiap harinya. Betul, boleh. Boleh. Karena siap gitu ya, nggak perlu harus depan kaca, nggak perlu harus melihat diri sendiri, nggak perlu ya kayak di bahasa itu sudah cukup. Kalau nggak mempan gimana, Kak? Aku udah jelasin tadi. Kuncinya apa? Diulang-ulang, dilakuin terus, diomongin terus. Kalau nggak mempan, bisa jadi kamu cuma sekali doang. Karena nggak ada hasil yang instan. Analoginya gini, sekarang kamu ambil gelas, isi kopi, terus kamu cemplungin 1 gelas air putih, langsung hilang nggak tuh si kopinya? Nggak bakal. Harus dikuras. Gitu guys. Tadi analogi kopi ya, harus dikuras kopinya, harus tuangin terus air putih supaya kopinya hilang jadi bersih. Nggak bisa deh kalau sekali 2 kali. Nah, ini contohnya guys, silakan kalau mau di screenshot, ini nggak usah aku bacain, ini contoh aja. Ini aku contohin yang secara umum dan secara general aja, ya. Selebihnya tinggal kalian, tinggal kalian sesuaiin aja sama diri kalian sendiri. Contoh, nih misalnya, aku bisa ambil keputusan dalam pekerjaanku tanpa ragu, tanpa apa misalnya. Aku tahu apa yang perlu aku lakukan dengan kemampuanku untuk bisa apanya di sana. Daripada dituang air putih mending diminum kopinya. Masuk lagi dong tuh nanti sendiri-sendiri tuh false beliefnya makin banyak. Ya kan analogi aja ya. Biasanya berapa lama Kak worksnya afirmasi? Nah, ini tergantung dari seberapa lama kamu punya false belief dalam diri kamu. Seberapa banyak tuh false beliefnya? Penuh gak gelasnya? Misalnya, apakah false belief kamu sebanyak ini? Atau misalnya cuman sebotol ini? Itu kan beda. Taunya dari mana? Ya, dari pengalaman kamu hidup. Seberapa sering kamu hidup di circle yang ngisinya tuh false belief terus. Jadi beda-beda tiap orang. Intinya tidak ada yang instan, tidak ada yang secepat itu. Oke? Nah, kesimpulannya, afirmasi, ngomong sama diri sendiri, nyemangatin diri sendiri, di dalam kondisi theta wave, itu sudah terbukti secara keilmuan dan secara agama, bisa mengurangi insecure dan mental block, bisa ningkatin kepercayaan diri, bisa ningkatin rasa yakin sama diri sendiri, mengurangi anxiety dan overthinking, dan menguras false belief. Kalau syaratnya apa? Wajib konsisten dan diniatin. Contoh, Kak Novi, aku sudah melakukan afirmasi dan tahajud, tapi kepalaku masih berisik. Anggapan sederhananya gini, berapa lama kamu nyoba afirmasi dan berapa lama kamu punya false belief? Misalnya kamu 10 tahun selalu digituin sama orang tuamu atau sama siapapun itu, terus kamu baru nyoba afirmasi 1 tahun, 2 tahun, atau seminggu 2 minggu, murahnya pasti lebih lama. Tapi bukan artinya, oh kalau aku 20 tahun berarti aku afirmasinya harus 20 tahun juga. Ya enggak. Tapi itu tergantung nanti usaha kamu. Kamu udah ngafirmasi diri sendiri, besok kamu mau usaha nggak? Afirmasi itu, ini buat masukin input. Besoknya, kalau kamu udah sendiri membaik, baru cari outputnya. Entah konsultasi psikolog, kayak entah konsultasi psikiater, kayak entah nyoba hal baru, kayak baru dicari teknisnya. Betul. Ya. Oke. Faktor konsumsi tahu. Oke, ini contoh lagi, guru SMA 30 tahun. Tadi Mas, mau laporan dikit. Dulu tuh aku sering banget coba afirmasi sendiri, tapi kok rasanya nggak efek ya.
Mungkin karena belum tahu caranya kali ya, tapi pas dibantu lewat Sleep Whisper, gila sih beda banget rasanya. Langsung nasib gitu. Sekarang kalau ngajar di kelas jadi jauh lebih pede dan lepas banget. Senang banget pas ada murid yang bilang, ibu sekarang bawaannya positif banget deh. Contoh lagi. Nyata. So, buat teman-teman, kalau kamu mau upgrade diri kamu, mau lebih pede, mau lebih jadi kasih terbaik diri kalian, mau ngeluarin potensi kalian, mau selesain masalah-masalah kalian, apapun itu, coba biasain nyemangatin diri sendiri, ngomong sama diri sendiri setiap hari sebelum tidur. Yakinin diri kamu sendiri. Ya, mulai dari hari ini. Gak repot kan? Cuman sedetik, 2 detik, 3 detik beres. Yang penting harus diulang-ulang. Supaya apa? Supaya otomatis nanti badan kamu bergerak dengan sendirinya dengan apa yang kamu omongin. Nah, sekarang kalian bayangin, kalau apa yang kalian omongin, kok gue nggak oh gue bodoh banget ya, kok gue cemen banget ya. Kalau kalian ngomong itu, bayangin tubuh kalian akan responnya gimana? Jadi bodoh beneran nih tubuh kalian. Kalau ngerasa aneh gimana? Karena tidak terbiasa. Nah, pertanyaannya langsung udah dijawab sama Mas Setiawan. Dari hampir 2 jam aku sama Acak ngoceh. Sekarang 260 orang. Siapa yang udah siap jadi lebih pede mulai malam hari ini? Gua siap deh buat meraktekin. Gua siap deh buat jadi positive vibes. Bismillah siap. Pasti bisa. Kalian udah tahu esensinya gimana, kalian udah tahu akar masalahnya di mana, kalian udah tahu penyebabnya apa, kalian udah tahu cara-caranya gimana, udah tahu contoh-contohnya gimana, udah lihat bukti-buktinya gimana, tinggal apa? Tinggal dijalanin. Ya, tinggal dijalanin, tinggal dieksekusi. Nah, tapi sekarang aku sama Kak Aca punya cara baru yang akan lebih memudahkan kalian lagi buat bikin kalian jadi lebih gampang yakin dan percaya diri. Boleh aku share teman-teman? Boleh? Kita akan dengerin. Boleh aku share? Ini yang akan memudahkan lagi. Nah, aku minum dulu. Sejujurnya aja ya, sejujurnya. Itu lagi. Oh, lagi kurang sehat sebetulnya. Sehat teman-teman. Tadi hanya aja Kak, aku minum obatnya sekarang apa habis webinar ya? Kak, ini habis webinar aja deh. Kita doakan ya, semoga cepat kembali fit. Ya. Gerges, kalian tau gerges gak sih guys? Gerges apa teh? Yang meriang-meriang gak jelas. Mama tapi tenang aja. Oke, boleh ya? Sip. Teman-teman, aku mau kenalin kalian sama yang namanya Sleep Whisper. Kalau kalian tadi dengerin ada kita ngomong-ngomong Sleep Whisper, aku mau kenalin kalian ini. Jadi Sleep Whisper ini adalah audio kepercayaan diri buat nemenin kamu, buat nemenin kalian, buat bisa jadi yakin, jadi pede, dan bisa jadi versi terbaik dari kalian sendiri. Supaya apa? Supaya kalian nggak terus-terusan ragu, takut, dan overthinking. Udah nggak lagi kayak gitu. Buat nemenin kamu, nemenin istirahat kamu. Dan di mana? Di audio ini, kita pakai 3 teknologi utama, ada Deep Sleep Relaxation, Set Hours, dan Binaural Affirmation yang akan aku jelasin satu-satu. Tapi aku please banget, ini yang aku tandain warna merah. Tolong dibaca. Audio Sleep Whisper, bukan hipnotis, dan ada unsur mistisnya sama sekali. Ya guys ya, nanti akan aku kasih dengerin kalian. Tapi, tolong ini bukan hipnotis, ini bukan unsur mistis ya. Kita denger dulu. Sleep Whisper. Bukan tuh apa ya? Kamu ngebayangin bangun pagi dengan perasaan gua siap. Gak ada ragu, gak ada insecure, gak ada overthinking. Yang ada itu cuma keyakinan penuh kalau gue mampu, gue berharga, dan gue bisa taklukin semua tantangan di hari ini. Itulah yang dinamakan menjadi versi terbaik diri sendiri. Di mana rasa percaya diri, kemampuan akan keyakinan sama diri sendiri, dan rasa layak terhadap diri sendiri semuanya ada di level maksimal. Tapi pertanyaannya, kenapa perasaan kayak gitu kok susah banget ya munculnya? Jawabannya ada di cara kamu dalam mengistirahatkan otak. Secara psikologis, menjadi versi terbaik diri sendiri akan susah dicapai kalau kamu terus-terusan dalam mode overthinking dan gak pernah benar-benar di-reset atau diistirahatkan. Makanya, aku dan Aca ngerancang Sleep Whisper. Ini bukan sekedar audio buat nemenin kamu tidur. Ini adalah alat untuk reprogramming otak kamu saat kamu lagi tidur.
Sleep Whisper adalah audio yang dirancang dengan frekuensi khusus untuk menemani istirahatmu. Otakmu akan dibuat berhenti dari mode overthinking menjadi mode berkembang. Jadi, sambil tubuhmu istirahat, otak dan mentalmu akan kita bentuk pelan-pelan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Kamu bayangin deh, kamu lagi tidur, tapi proses pengembangan dirimu tetap berjalan. Beda sama audio relaksasi biasa yang cuma buat bikin ngantuk doang. Sleep Whisper akan membangun fondasi mentalmu untuk hari-hari berikutnya. Mulai bangun pagi dengan rasa percaya diri yang lebih maksimal. Dan mulai ambil kendali atas potensi terbaikmu mulai malam ini. Sleep Whisper, your best version starts tonight. Oke, kalian udah kenalan ya sama Sleep Whisper ya. Jadi ini adalah audio kepercayaan diri yang tinggal didengerin doang sambil kalian istirahat. Sesimpel itu ya. Kayaknya di Indonesia, setauku sampai sejauh ini dalam dunia psikologi belum ada yang begini nih. Bener ya kayak kita udah coba cari ya. Dan ini aku mau kasih tahu teman-teman. Ini adalah bukti, contoh bukti bahwa audio Sleep Whisper dibikin based on science, based on ilmu, based on research. Kita collab sama dokter, kita ngetes juga dokter-dokter sebelum kita bikin, gimana dipakai sama dokter, aman nggak, oke nggak, ini kalian bisa lihat. Jadi ini tidak ada, bukan karena, wah mistis, wah hipnotis, tidak ya. Oke, sekarang aku jelasin teknologinya. Yang pertama di sleep relaxation. Jadi ketika kalian dengerin audio ini akan ngebantu kalian buat mengistirahatkan seluruh bagian tubuh kalian dari kepala, otak, sampai ujung kaki. Ya, efeknya apa? Kalian dengerin ini relax banget. Tubuh kalian masuk dalam mode istirahat, perasaan kalian jadi jauh lebih tenang, otak kalian berhenti cemas, berhenti overthinking. Yang sering overthinking sebelum tidur, nah, ya. Yang kedua, teknologinya data waves. Yang tadi udah aku jelasin panjang lebar, di audio ini ada frekuensi khususnya untuk bikin otak kalian masuk ke dalam gelombang theta. Kenapa harus theta? Yang tadi udah aku jelasin panjang lebar. Jadi efeknya apa? Kamu akan ngantuk banget pas dengerin. Pintu otak bawah sadar kalian, pintu logika aja kebuka lebar. Jadi afirmasi yang dikasih lewat audio Sleep Whisper langsung bisa masuk buat nguras false belief. Gitu. Dan yang ketiga, binaural affirmation. Jadi ini adalah teknologi, ketika kalian dengerin audio Sleep Whisper, kalian akan ngerasain sensasi audio dari kanan, kiri, atas, bawah, kanan, kiri, atas, bawah, secara bertabrakan. Fungsinya biar apa? Fungsinya supaya logika kamu nggak main. Supaya otak kamu nggak bisa menganalisa lagi. Supaya otak kamu nggak bisa mikir lagi. Karena kalau otak kamu, logika kamu main lagi, naik lagi ini nanti gelombangnya ke beta. Gitu. Jadi biar lebih gampang untuk masuk si afirmasinya, untuk false belief-nya kuras. Makanya suaranya dibikin bertabrakan guys. Dan cara pakainya sleep hygiene ya. Sederhananya siap-siap mau tidur nih, cuci muka, sholat, berdoa, scrolling, kalau udah dari scrolling gitu ya, baru tinggal buka HP, pasang Sleep Whisper, setel, dengerin, nikmatin, istirahat. Segampang itu, kalian gak harus nambah aktivitas, kalian gak usah harus ngeganti rutinitas, kalian gak perlu effort gede apa-apa. Sesimpel itu. Jadi niatin aja mau dengerin untuk apa, ya. Sesuai sama kondisi kalian. Ini berarti bisa menjadi salah satu cara buat mengatasi insomnia. Nah ini beda nih Kak Cindy. Jadi beda. Jadi buat yang memang punya insomnia, disarankan dulu coba konsultasi ke profesional. Boleh nggak pakai ini, gitu ya. Jadi ini beda. Ini bukan untuk mengobati apapun, guys, ya. Ini untuk bikin kalian upgrade, bukan untuk bikin kalian healing, bedain ya. Mau coba dengerin dikit cuplikannya? Audionya tuh 40 menit, guys. Audionya tuh 40 menit. Ini aku mau kasih cuplikan yang mau dengerin, mau rasain dulu sensasinya gimana. Yang mau ambil headsetnya dulu mungkin boleh, atau kalau mau pakai headset, kalau nggak ya didengerin kencengin aja laptopnya atau apanya. Aku mau disclaimer sekali lagi buat yang nanti merasa, ih kok serem banget. Capek banget aku ya. Itu karena kalian punya sering nonton horor aja itu kayaknya ya. Ini kalau yang ngerasa takut banget ini. Nah ini suaranya, aku kasih tahu ini suaranya Kak Aca ya. Suaranya Kak Aca. Dan nanti kalian akan ngerasain kayak ini guys, kayak ada bung itu adalah gelombangnya. Jadi kita dengerin aja 5 menit ya guys. Tunggu, ini adalah cuplikannya. Ini cuplikan bukan fullnya ya. Ini cuplikan di tengah-tengahnya aku ambil guys.
Sekarang, kamu boleh istirahat dari semua perasaan berat yang kamu bawa hari ini. Aku percaya kamu sudah berusaha keras hari ini. Mungkin ada hal yang belum selesai. Itu depannya ini aku kasih dengerin kalian yang suara kanan kirinya ya, yang suara bungu itu ya. Biar kalian biasanya sih rata-rata merinding yang dengerin. Dan izinkan mereka untuk menjadi keyakinan barumu. Aku mampu melangkah kecil demi kecil dari yang aku mampu mengatur hidup. Aku bisa jadi lebih baik dan aku lebih hebat dari yang aku bayangkan. Aku bisa ambil keputusan. Aku tahu apa yang perlu aku lakukan. Aku yakin aku bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Aku yakin aku bisa menjadi orang yang berguna. Aku percaya hal baik akan datang. Gimana? Merinding dengerinnya? Gimana rasanya ya? Dari terngiang. Iya, ya begitu rasanya. Kalau jadi ngantuk ya, Ras. Kalau kalian tadi kalau kalian tadi kayak kalian di background ini tuh kita nggak pakai musik ya, kita nggak ada musik sama sekali. Di background itu kayak ada ngomong. Nah itu adalah gelombang untuk menyesuaikan otak kamu. Gelombang untuk menyesuaikan biar otaknya turun ke theta, makanya dia kayak kayak pakai suara gelombang. Jadi kita nggak ada musik sama sekali ya gitu. Ya, sambil merem kerasa banget Kak, benar. Agak betul. Itu jadi kalau yang kerasa relax, memang itu tujuan kita ya, Din ya? Otakku sulit nangkep Kak, karena suaranya tunggurukan. Aduh, pengen jelasin lagi nggak ya? Yang ini guys ya, binaural affirmation ya, tadi udah aku jelasin ya. Kenapa kok suaranya tunggurukan gitu ya? Ya udah, kita lanjut tadi ya. Ini kayaknya sih di psikologi belum ada ya di Indonesia yang bikin gini ya. Kalau di dunia psikologi, kalau di dunia marketing ada. Efeknya apa Bang Dim? Dengerin ini. Bangunnya, rata-rata sih sebenarnya tiap efek itu beda-beda ya kayak tiap orang ya. Tapi ini by the way, Sleep Whisper itu udah didengerin 500 hampir 1000 orang udah ngedengerin Sleep Whisper. Rata-rata dari mereka itu bilang pas bangun tuh jadi lebih pede, pas bangun jadi lebih sanggup, merasa sanggup pun, ayo gitu kan. Jadi lebih berani buat ngambil keputusan atau jadi merasa yakin aja sama diri sendiri. Nah, rata-rata efeknya gitu. Dan efeknya berapa lama Kak? Contoh, guru PAUD. Ini dia dulu, ini ngecek kaca, ngedem kaca, dulu dia pernah didiagnosa gangguan kecemasan deh sama psikolognya. Terus akhirnya setelah dia ke psikolog, dia nyoba dengerin Sleep Whisper, sekarang ngerasa hidupnya lebih pede, lebih berharga, lebih tertata. Jadi nyoba nih, aku ngedengerin setiap malam selama sebulan. Tuh, kalau dia sebulan dengerinnya. Ada yang cuma 3 hari kalau nggak salah nanti nih, ada nih. Oh nih, contoh lagi deh. 27 tahun pemilik UMKM kopi di Bekasi. Dia ngerasa decision making-nya, pengambilan keputusannya jadi lebih bijak, lebih calm, dia udah nggak overthinking. Kita dengerin ya. Orang ini keren banget. Yang awalnya dikit-dikit dan gampang overthinking, sekarang udah nggak ada lagi tuh overthinking mikirin aneh-aneh. Kenalin, ini Bilal. Bilal ini seorang barista sekaligus pemilik bisnis kopi di Bekasi. Dulu, dia itu orangnya gampang banget overthinking dan panik. Kalau ada konflik, pikirannya langsung lari kemana-mana. Kalau ada masalah, langsung panik dan heboh sendiri. Akhirnya dia jadi nggak bisa mikir dan nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Tapi setelah Bilal rutin dengerin audio afirmasi Sleep Whisper, perubahannya berasa banget. Sekarang dia ngerasa decision makingnya jadi jauh lebih wise. Jadi lebih senang pas ada masalah, udah nggak gampang panik lagi. Karena di malam harinya, pikiran dia udah ditenangin duluan sama audio afirmasi dari Sleep Whisper. Jadi ketika Bilal bangun, mentalnya udah lebih siap buat menghadapi apapun rintangan di hari itu. Kalau kamu sama kayak Bilal yang gampang overthinking dan gampang panik, kamu wajib juga coba dengerin audio afirmasi dari Sleep Whisper. Nah itu dia, contoh lagi ya, dari cerita real. Oke, Kak ini ada di YouTube nggak? Sleep Whisper ada di YouTube nggak? Bisa didengerin di YouTube nggak? Atau sama nggak kayak yang ASMR di YouTube biasanya Kak, yang suka aku dengerin? Beda aja, jawabannya beda. Aku jelasin bedanya di mana. Sleep Whisper
Kita pakai teknologi yang tadi aku udah jelasin ya. Ada ilmunya, valid ilmunya. Aku juga udah tunjukin cerita-cerita tadi ke kalian ya. Kalau di YouTube, rata-rata aku nggak tahu ya, tapi nggak semuanya, belum tentu ada ilmunya deh. Bisa jadi mereka emang cuma sekedar suara doang, suara laut, suara hujan, suara pantai, suara angin. Bisa jadi cuma suara aja. Sleep Whisper, audionya tujuannya tuh bukan bikin kalian tidur. Tujuannya tuh supaya kalian menguras false belief, biar kalian pede, yakin, siap, berani, gaspol terus. Tapi kalau di YouTube rata-rata kebanyakan cuma untuk bikin ngantuk sama tidur aja, tapi nggak ada efek lainnya setelah bangun gitu ya. Di Sleep Whisper nggak ada iklan, udah pasti. Sedangkan di YouTube bisa keganggu sama iklan. Kalau YouTube-nya nggak premium atau nggak pakai adblock, bayangin. Kalian dengerin 40 menit. Di menit 10 kalian lagi nyaman-nyaman ya, tiba-tiba Shopee COD, emang enak? Nggak enak, gitu kan? Atau tiba-tiba di tengah-tengah PSBB, kesel kan? Dan yang terakhir, di Sleep Whisper ada frekuensi khususnya. Tadi yang ketahuan, udah aku jelasin, udah aku tunjukin. Sedangkan di YouTube, bisa jadi nggak semuanya punya frekuensi khusus. Bisa jadi cuma volume-volume biasa aja. Nggak diatur frekuensinya, guys. Contoh nih, tadi kan berapa lama Kak worksnya? Ini ada contoh 3 hari. Ibu rumah tangga, anak 1, 3 hari. Pakai 3 hari, bangunnya jadi lebih happy, jadi lebih produktif dari biasanya. 3 hari contoh tuh. Karyawan, 28 tahun. Dari awalnya nggak percaya, sekarang jadi lebih yakin ketika dia ngambil keputusan. Jujur gue awalnya nggak percaya beginian. Gue pikir apaan sih dengerin audio doang bisa ngerubah nasib. Tapi iseng nyoba audio Sleep Whisper 3 hari berturut-turut, gue tarik komitmen gue. Contoh lagi, nyata. Psikolog klinis, psikolog 30 tahun juga pakai audio ini. Dan beliau merasa bangun tidur jauh lebih positif, happy, semangat, dan berenergi. Beliau ngomong, jadi ini audio cocok buat nemenin kita setelah menjalani hari untuk bisa memulai hari lebih positif. Ini ngetek ke kaca ya kalau nggak salah deh. Ngetek kaca kayak gini. Oke, Bang, Kak, bukannya pakai headset itu bahaya? Tidur pakai headset itu bahaya? Nah, katanya Kak pakai headset itu bahaya Kak. Gitu kan, apalagi kalau mau tidur. Sih tenang. Sleep Whisper kita pakai teknologi lagi namanya 40 minutes and specific frequency. Kenapa audionya cuma 40 menit? Karena kita udah riset ternyata 40 menit itu adalah waktu yang paling optimal untuk bawa otak kita ke dalam mode theta dan untuk bikin kita jadi relax banget. Specific frekuensi yang tadi frekuensinya khusus. Jadi kalian nggak usah dengerin full volume sampai kuping sakit, nggak usah. Kalian dengerin senyaman kalian aja. Dengerin senyaman kalian. Dan enaknya audio ini bisa kalian download. Tinggal nanti minta aja. Bisa di-download. Kalian kalau mau pakai mode paling aman gitu ya. Di apa sih mas? Di airplane ya. Di mode pesawat. Nggak bakal kenapa-kenapa jadinya. Dan audio Sleep Whisper setelah 40 menit langsung stop. Nggak bakal muter sampai pagi. Gitu. Jadi ketika udah beres ya sudah tinggal buka aja. Atau taruh di samping gini. Selesai. Aman aja guys. Jadi emang sudah kita lakukan riset berulang-ulang kali. Oke, Kak, emang dengerin audio doang, aku bisa jadi sepede itu Kak. Aku bisa jadi seyakin itu Kak sama diriku. Rata-rata mayoritas yang sudah pakai audio Sleep Whisper ngerasain hal seperti itu. Buktinya udah ada, kalian lihat sendiri. Nanti aku tambahin lagi buktinya. Tapi aku sama Kak Aca juga ngasih penunjang kalian lagi supaya kalian bisa semakin progresnya semakin kelihatan. Penunjangnya apa tuh Kak Dimas? Kita kasih kalian tes psikologi. Aku sama Aca ngasih kalian tes psikologi yang kalian bisa isi sendiri, kalian bisa nilai sendiri mental kalian gimana, kalian dapetin hasilnya gimana, kalian bisa lihat jawabannya gimana, kalian bisa langsung spontanitas kalian jadi sendiri. Dan tes psikologinya yang kita bikin juga bukan asal-asalan. Yang kita pakai adalah tes psikologi yang memang dipakai secara internasional. Udah pasti aman, jelas pokoknya di dalamnya, data-datanya jelas. Kita kasih penunjang lagi buat yang memang masih pengen lebih baik lagi. Kita kasih penunjang lagi, ada 20 video. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah ratusan kayak kelas-kelas online. Kan ini juga bukan kelas ya. Kayak kelas online, ada ratusan video. Capek nggak sih? Males nggak sih ratusan video? Udah di sini, 20 video kalian tonton paham total tentang problem solving, tentang decision making, tentang versi terbaik, tentang kepercayaan diri, tentang habit. Nggak usah capek-capek. Nggak usah capek-capek nontonnya ratusan video. Nih, bukti lagi. Rapper ojol, pengusaha, auditor, udah nyobain. Udah ngerasain. Ada yang 30, ada yang 40 tahun, ada yang 27 tahun, macam-macam. Jadi teman-teman,
buat kamu, kalau misalnya emang serius pengen upgrade diri kamu di tahun ini, mau nyelesain masalah yang belum terselesaikan, mau mengubah nasib yang mungkin gitu-gitu aja, mau kejar target dan pencapaian, mau ninggalin kebiasaan buruk, aku sama Aca sangat menyarankan dan mungkin juga mewajibkan buat cobain deh. At least cobain semalam 2 malam, cobain deh. Dan rasa sendiri efeknya gimana. Kenapa wajib cobain? Kalian bisa lihat sendiri dari pengalaman yang udah coba tadi dan dari pengalaman-pengalaman berikut. Senior copywriter usianya 29 tahun, moodnya jadi lebih stabil, gak gampang naik turun. Karyawan swasta berusia 25 tahun, awalnya ragu-ragu, sekarang jadi lebih tenang dan lebih berani. 34 tahun seorang project manager, awalnya nggak enakan, sekarang jadi lebih berani. Buat mengambil keputusan, buat negor orang, buat ngomong sama orang. Lo gimana? Mau? Istirahatnya ditemenin sama sleep whisper? Mau? Wah, udah pada nanya ya? Udah pada nanya kayak, dapetinnya di mana kak? Kalian nggak bakal, kalau kalian search di YouTube nggak bakal ketemu guys, orang nggak bakal di YouTube. Kenapa kak nggak ada di YouTube? Karena yang tadi ada iklannya. Di YouTube itu bisa ada iklan, meskipun nih YouTube udah aku setting iklannya mati, kadang suka muncul sendiri, suara sendiri, itu nggak jelas. Oh ya, oke. Sekarang aku mau disclaimer dan aku mau kasih tahu dulu. Ini adalah aku rekap. Ini adalah fitur-fitur yang bisa kalian manfaatin, yang bisa kalian pakai setiap hari, didengerin setiap hari buat nemenin istirahat kalian. Ada audionya yang perlu kalian yang bisa dengerin kapanpun kalian mau, kapanpun kalian butuh, bisa kalian dengerin. Ada tes psikologi yang bisa kalian tes sendiri kapanpun kalian ngerasa butuh tesnya. Ada video cuma 20 yang bisa kalian tonton kalau kalian bingung, butuh lagi tambahan pembelajaran atau iseng-iseng aja buat belajar, buat keren-kerenan dibanding teman-teman yang lain, silahkan, bebas. Nah, aku mau kasih tahu, Sleep Whisper ini berbayar. Ada harganya untuk kalian bisa download si Sleep Whisper. Nah, tapi aku mau kasih tahu kalian, setelah ini aku akan kasih tahu total nilai yang kamu terima, yang kamu rasakan. Total nilai yang kamu rasakan bukan total harga yang perlu kalian keluarkan. Ya, ini adalah total nilai yang kalian rasain dari fitur Sleep Whisper, dari audio Sleep Whisper. Total nilai yang akan kamu rasakan, kamu akan ngerasain value-nya itu di angka 1.862.000. Tapi nggak usah kaget, ini bukan harga yang harus kalian keluarkan buat download audio Sleep Whisper, buat dengerin audio Sleep Whisper. Tidak. Terus berapa bang biaya audionya? Audionya itu harga normalnya 399.000. Tapi khusus di hari ini, khusus buat yang datang di webinar ini, aku akan diskon 50%. Cuma buat yang hadir di webinar hari ini doang. Nggak akan aku share di Instagramku, nggak akan aku share di grup juga. Cuman buat yang ada di webinar, cuma buat yang serius aja. Kenapa kak? Cuma buat yang serius aja. Itulah kenapa aku ngasih diskonnya cuma buat 50 orang. Karena aku mau filter. Aku nggak mau yang dengerin audio Sleep Whisper itu cuma orang yang iseng-iseng doang. Aku mau orang yang memang serius mau memperbaiki hidupnya, serius mau mencapai targetnya. Ya, jadi ada 230 orang di sini, cuma 50 yang dapat. Sekarang aku izin, aku matiin chatnya dulu. Aku akan jelasin. Setelah ini, aku akan minta adminku untuk ngirim link pendaftaran audio Sleep Whisper. Kalian setelah dapat linknya, langsung aja daftar, email daftar aja, ya nggak usah nunggu webinar selesai dulu. Karena biasanya 10-15 menit itu langsung habis nih slotnya, 50 orang. Jadi cepet-cepetan ya. Dan nanti ada 2 cara untuk daftar ke Sleep Whisper. Cara yang pertama adalah lewat link yang di-share sama admin, atau cara yang kedua, kalian bisa langsung transfer aja, nggak usah ngisi apa-apa, tinggal transfer sesuai nominal, dan kirim bukti transfernya ke admin. Tinggal kalian sesuaikan aja, oke? Nah sekarang teman-teman, pilihannya itu ada 2. Pilihannya 2. Yang pertama, malam hari ini kalian nggak take action apapun. Kalian nggak nyoba dengerin Sleep Whisper, cukup belajar sampai malam hari ini aja, tapi terus ngejalan hidup dengan cara yang sama mungkin ya sebelum-sebelumnya. Atau pilihan yang kedua, kalian coba dengerin Sleep Whisper, selama kalian istirahat ditemenin sama Sleep Whisper, buat apa? Buat bisa jadi versi terbaik dari kalian sendiri, buat menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan, buat lebih yakin, buat menguras waktu kalian.
Pilihan di tangan kalian. Antara pilihan pertama, pilihan yang kedua. Dan aku pernah baca salah satu quote yang menurutku bagus banget, yaitu, rahasia besar tentang tujuan dan visi bukanlah masa depan yang mereka gambarkan, tapi perubahan di saat ini yang mereka lakukan. Guys, apapun bayangan kesuksesan yang kita pikirin tentang hidup kita, aku pengen begini, kalau sukses 5 tahun lagi aku pengen begini, itu semua akan percuma kalau di malam hari ini, kalau di hari ini kita nggak ngelakuin apa-apa untuk mencapai itu. Ya, so this is teman-teman, spesial untuk di webinar aja, ya. Harganya jadi 199.000, cuma buat 5 orang dan sampai jam 23.59 malam hari ini. Apakah harus langsung bayar malam hari ini? Tidak. Yang penting kalian daftar dulu aja. Mungkin ada yang perlu ke Alfamart dulu, ke Indomaret dulu, atau ke agen dulu. Silahkan. Nggak apa-apa. Tapi aku nggak bisa jamin slotnya masih ada. Yang penting kalian daftarin diri kalian dulu aja, biar pendaftaran kalian aman. Karena pendaftaran ditutup sampai jam 12 malam doang. Ya. So, admin silahkan kirim link pendaftarannya di kolom chat. That's it. Silahkan langsung buka HP-nya, klik linknya, buka laptopnya, klik linknya, daftarnya juga gampang banget, tinggal tulis nama, email, nomor HP, udah. Dan buat teman-teman yang bayar langsung transfer malam hari ini juga, kalian juga malam hari ini bisa langsung dengerin audio Sleep Whisper. Dan please banget, buat yang udah dengerin malam hari ini, besok pagi please banget DM aku atau DM Kaca, kasih tahu rasanya gimana pertama kali ngedengerin. Please banget, aku pengen Hebat benar. banget dengerin, karena rata-rata yang aku kirim, Kak aku udah dengerin, aku jadi begini, aku jadi begitu, alhamdulillah, seneng banget deh. Oke, sekarang ambil kalian teman-teman daftar, aku mau lanjut dulu ya. Intinya gini teman-teman, kita semua ini 200 orang malam hari ini itu sedang jalan kaki, lagi ada di perjalanan untuk menuju apa yang kita inginkan, untuk menyelesaikan apa yang perlu kita selesaikan. Kita semua lagi jalan. Nah, Sleep Whisper itu fungsinya nih kayak ada mobil, terus datang nengok ke kalian ngomong kayak gini, kamu ngapain jalan kaki, mending naik mobil sama aku biar kamu lebih cepat nyampe. Fungsinya Sleep Whisper untuk ngasih kalian mobil supaya kalian bisa lebih cepat sampai ke apa yang kalian inginkan. Kok bisa? Karena di audio Sleep Whisper isinya yang tadi, ada keyakinan, ada kepercayaan diri yang kuat, ada kepercayaan yang kuat, yang positif, ya. Dan yang kedua, aku tuh sama Kaca punya analogi kayak gini guys. Setiap manusia itu kayak batang emas. Semua kayak emas nih, emas yang lagi mahal banget ya. Kita tuh semua manusia itu punya potensi, punya kekuatan, punya kelebihan, punya bakat, semua manusia tanpa terkecuali. Tapi kenapa bang, kok banyak orang yang ngerasa nggak bisa apa-apa? Banyak ngerasa nggak ada yang bisa dibanggain dari hidupnya. Karena emasnya ketutup lumpur. Lumpurnya tuh apa? Keraguan, ketakutan, minder, overthinking, anxiety, insecure, dan lain sebagainya. False belief. Nah, audio Sleep Whisper fungsinya apa? Nyemprotin dari atas nih. Kalian emasnya di bawah, disemprotin sama Sleep Whisper, lumpurnya supaya hilang, supaya emas kalian keluar. Fungsinya tuh di situ, analoginya tuh kayak gitu. Bahasa gampang ya. Oke, pertanyaannya, kalau saya sibuk kerja, nggak punya waktu, bisa pakai Sleep Whisper nggak? Enaknya, Sleep Whisper itu nggak nambahin kegiatan kalian. Sleep Whisper itu nggak butuh effort gede. Sleep Whisper itu cuma cukup kalian dengerin sebelum tidur aja. Tinggal buka, dengerin, nikmatin, relax. Dan kalau misalnya nanya, Kak, kalau misalnya aku ketiduran waktu denger, ngaruh nggak? Ngaruh. Karena apa? Karena tadi aku udah jelasin, di Delta, otaknya masih begini. Jadi audio itu mas, enak banget nggak sih? Kak, gimana caranya jadi pendek? Kak, gimana caranya biar aku bisa yakin? Tidur aja. Tidur aja. Segampang itu, seenak itu. Dibanding, coba kamu baca buku setebal ini. Nah, malas banget kan, terus tidur aja. Enak banget. Sambil ditemenin istirahatnya, pikirannya lega, perasaannya lega, bangunnya juga jadi lebih segar. Oh, tinggal 20 guys. Kuotanya tinggal 20 guys, tuh kan? Berapa menit tuh? Setelah full slot 50, misalnya slotnya udah habis 50, kalian akan dengerin Sleep Whisper dengan harga berikut ya, dengan harga normal ini. Ah, Bang Dimas cuman gimmick. Ada cuman gimmick, ini mah strategi marketing. Guys, aku sama Aca dari dulu menerapkan, aku masuk gimmick sama Aca. Aku suka apapun yang dilakuin itu jujur. Semakin kita jujur, semakin berkah ngelakuinnya. Ya, kalian bisa buktiin sendiri, buka Instagramku, buka Instagram Aca. Lihat aja ke
link di bio-nya. Ke Instagramku deh, buka Mudah Bergaul, klik link, bandingin sendiri harganya. Sama nggak sama malam hari ini yang aku kasih? Jadi di situ ya. Jadi, khusus di Zoom malam hari ini cuma buat 50 orang, kalian akan bisa nikmatin semua fitur dari Sleep Whisper dengan harga yang paling murah. Jadi kalian bisa hemat 200.000, lumayan banget 200.000. Lumayan banget kan guys, 200.000 bisa kalian pakai untuk yang lain-lain kebutuhannya. Nah, masalahnya yang paling banyak bikin orang nyesel itu tuh suka nunda-nunda dan selalu merasa ada hari esok. Padahal besok belum tentu seberuntung hari ini. Ya. Next, 28 tahun karyawan swasta, dari awalnya gugup, sekarang presentasinya jadi lancar. Ada lagi business owner 30 tahun, jadi punya vibes yang lebih meyakinkan. Masih skripsian, 22 tahun, overthinkingnya jadi hilang. Udah gak gampang overthinking lagi. Intinya, 70% yang kalian butuhin, udah kita sediain kok di Sleep Whisper. Mulai dari audionya, mulai dari penunjang-penunjang yang udah kita sediain semua. Kenapa 70% Bang Dimas? Karena aku sama Aca itu masih percaya bahwa 15%-nya adalah usaha kamu dan 15%-nya adalah doa. Usaha tanpa doa itu percuma, kebalikannya doa tanpa usaha itu juga percuma. Ya, Seimbang. harus seimbang. Karyawan agensi 25 tahun, awalnya malas-malasan banget, sekarang jadi lebih produktif. Wirausaha all shop 31 tahun, bangun dengan perasaan yang lebih ready lagi sekarang. Ibu rumah tangga 29 tahun, dari gampang emosian, jadi lebih tenang sekarang. Gak gampang kesulut emosinya. Salesman 24 tahun, dari awalnya tremor gemeteran, sekarang kalau presentasi, lancar banget di depan klien-kliennya. Kak, kalau aku udah nyobain Sleep Whisper, aku udah pakai Sleep Whisper nih, udah seminggu, udah 3 hari. Tapi kok masih kayaknya gak ngefek ya? Gimana Kak? Itu tandanya, kamu masih punya banyak false belief dalam diri kamu. Dan itu tandanya, kamu masih punya keraguan terhadap Sleep Whisper. Jadi saranku, ketika kamu daftar malam hari ini, nulis nama kamu, nulis email kamu bilang ke diri kamu sendiri, gue yakin Sleep Whisper bisa bantu gue, bantu hidupku, ngasih aku progres, baik itu kecil maupun besar. Kalian harus yakin juga ketika pakai ya, ketika daftar. Tahu defisit kuota tinggal berapa? Tinggal 15 kuota lagi sebelum ditutup. Apakah harus bayar malam hari ini Kak? Enggak, yang tadi aku udah sebutin ya. Jadi teman-teman mungkin yang penting daftar dulu aja. Bisa kalau besok mau langsung ke Indomaret itu juga boleh ya. Ini aku tulis dulu. Slot register tinggal 15. Ya. Nah sekarang chatnya aku buka lagi. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh ya. Boleh, silahkan kalau ada yang mau tanya dulu. Sambil nanti bentar lagi aku akan share e-booknya guys. Aku akan share ke teman-teman yang udah masih 190 orang. Wah, buat teman-teman yang udah bayar, kalau misalnya daftar lewat link, langsung aja cek ke emailnya. Kalau misalnya daftar lewat manual, bisa langsung chat ke admin, tenang aja. Adminku bakal memastikan, make sure nama adminnya Firza, Kak Firza, memastikan kalian bisa langsung dengerin malam hari ini juga. E-booknya bagian bayar? Enggak. E-booknya buat semua. Tenang aja. E-booknya buat semua. Mau kalian daftar Sleep Whisper ataupun enggak, e-booknya aku kirim buat semua. Caranya gimana? Aku akan share linknya ke sini nanti tapi. Tunggu ya. Kamu udah bayar siap. Pasti akan dibantu sama admin Firza. Jadi Itu Kak Puji. ditunggu saja. Untuk Mas Peggy,